Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Sari sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Formulasi Tablet Lepas Lambat Aspirin dari kelompok 5. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Nia Kurniasari dan saya Novita Sari, Nurati, Rahmawati, Salma Esa, dan Sabrina Talita Anjani. Tablet. Tablet merupakan bahan obat dalam bentuk sediaan padat yang biasanya dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetik yang sesuai. Itu menurut Ansel 1989. Nah, kelebihan dari tablet ialah ringan, mudah dalam pembungkusan, pemindahan, dan penyimpanan. Pasien juga menemukan kemudahan untuk membawanya dan tidak perlu alat bantu untuk pemakaiannya. Kerugian sediaan tablet yaitu beberapa obat tidak dapat dikempa menjadi padat dan kompak. Dan obat yang rasanya pahit, obat dengan bau yang tidak dapat dihilangkan, atau obat yang pekat terhadap kelembaban udara. Perlu pengapulan atau penghubungan dulu sebelum dikempa bila mungkin, atau memerlukan penyalutan dulu. Di sini juga ada macam-macam eksipiennya. Nah, yang pertama ialah bahan pengisi. Bahan pengisi ini berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak. Contohnya seperti laktosa, pati, kalsium, dan lainnya. Nah, yang kedua ialah bahan pengikat. Bahan pengikat ini berfungsi untuk memberikan gaya adhesi pada massa serbuk sewaktu digranulasi, serta menambah daya kohesi pada bahan pengisi. Contohnya itu PVP, gelatin, sukrosa, dan metil selulosa. Yang ketiga ada bahan penghancur. Bahan penghancur ini merupakan zat yang akan mengembang dengan adanya air setelah tablet ditelan. Contohnya itu pati dan natrium alginat. Yang keempat ialah bahan pelicin. Bahan pelicin ini memudahkan pengeluaran tablet keluar dari cetakan dengan permukaan sisi tablet. Apa itu tablet lepas lambat? Tablet lepas lambat ialah tablet yang dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tersedia dalam jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Contoh tablet lepas lambat ada Theoscap SR, Metmiga 50 mg, dan Adalat Oros. Theoscap SR adalah obat dengan fungsi untuk mengobati dan mencegah napas pendek dan kesulitan bernapas yang disebabkan oleh penyakit paru-paru, misalnya asma, emfisema, dan bronkitis kronis. Betmiga tablet lepas lambat mengandung microbacron yang digunakan pada pengobatan sindrom hiperaktif kandung kemih atau overactive bladder atau OAB seperti inkontinensia, urgensi nokturia, dan frekuensi berkemih. Adalat Oros 20 mg merupakan obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina. Keuntungan dan kerugian tablet lepas lambat. Keuntungan, frekuensi pemberian obat untuk mendapatkan efek tertentu berkurang. Efek terapeutik yang diperoleh lebih lama, lebih disukai dibanding sediaan konvensional karena lebih efisien. Efek merugikan dari obat dapat ditekan karena berkurangnya frekuensi pemberian obat atau tidak ada fluktuasi kadar obat dalam darah. Kerugiannya, biaya produksi lebih tinggi sehingga harga obat lebih mahal.
Kemungkinan terjadinya keracunan obat lebih besar dibandingkan sediaan konvensional. Kemungkinan zat aktif gagal dilepaskan pada kondisi yang diinginkan sehingga mengakibatkan kelebihan dosis untuk waktu yang lebih lama dan efek toksik bahan obat yang sukar diberi antidotum atau penawar racun. Sediaan lepas lambat ada tablet matrix dan sediaan partikel ganda. Sistem matrix telah lama dipergunakan untuk membuat sediaan lepas lambat karena sistem matrix dipertimbangkan sebagai metode sederhana dan relatif tidak mahal. Sedangkan sediaan partikel ganda atau multifactorial dosage form yaitu sediaan lepas lambat yang bahan aktifnya terbagi ke dalam banyak satuan individu yang disebut subunit sepanjang obat yang tidak terlarut masih ada dalam inti. Maka pelepasan obat akan berlangsung pada kecepatan tetap mengikuti reaksi order 0. Beberapa metrik yang digunakan untuk tabel metrik. Karakteristik metrik ada inert dan tidak larut bahan polietilen, PVC, kopolimer metil akrilat, metakrilat, etil selulosa. Erosif dan tidak larut bahan lemak reduba, steril alkohol, asam stearat, PEG, lemak kastor, PEG, monostearat trigliserida, hidrofilik bahan metil selulosa, HPMC, NaCMC, karboksipolimetilen, galaktomanosa, dan Na-alginat. Persyaratan khusus tablet lepas lambat sistem multipartikel yang pertama itu memerlukan pengaturan yang teliti tentang parameter fisiko-kimia dari bahan inti, formulasi salut dan eksipien untuk tablet. Yang kedua itu ada salut film harus cukup elastis terhadap gaya kompresi. Yang ketiga itu eksipien yang ditambahkan untuk percetakan tablet tinggi dan harus mampu mengisi antaruang antara partikel-partikel. Selanjutnya di sini ada preformulasi. Di sini ada definisi preformulasi, yaitu tahap pertama dalam pembentukan tablet atau aktivitas formulasi dengan pertimbangan yang hati-hati. Dari data preformulasi ini penting bagi formulator untuk mendapatkan profil fisika atau kimia yang lengkap dari bahan-bahan aktif yang tersedia sebelum memulai suatu aktivitas perkembangan formulasi. Seluruh informasi ini diketahui sebagai preformulasi. Selanjutnya ada formulasi. Di sini ada definisi formulasi. Tujuan utamanya itu dari desain bentuk sediaan adalah untuk mencapai sebuah respon terapi yang diramalkan dari suatu formulasi yang mana bisa dibuat dalam skala besar dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk memastikan kualitas di sini saya akan menerangkan tentang teknologi formulasi sediaan tablet lepas lambat yang diambil dari jurnal formulasi sediaan tablet lepas lambat aspirin dengan etil selulosa Aqualon T10 sebagai matriknya. Untuk uji sifat fisik tablet ini ada 4, ada uji kekerasan tablet, ada uji keseragaman bobot, sama uji kerapuhan tablet, dan juga uji waktu hancur tablet. Pada uji kekerasan tablet ini, cara mengujinya itu jadi sebuah tablet itu dimasukkan pada ujung alat uji kekerasan Stokes Monsanto Hardness Tester dengan posisi vertikal, putar skru pada bagian ujung yang lain sehingga tablet pecah dan tekanan dibaca pada skala. Percobaan diulang sebanyak 5 kali. Itu menurut Lahman et al. Pada tahun 94. Kemudian uji keseragaman bobotnya. Untuk uji keseragaman bobot, cara yang dilakukan pada pengujiannya yaitu tablet sebanyak 20 tablet itu diambil, ditimbang satu persatu, kemudian dihitung rata-rata beratnya, kemudian dihitung persentase penyimpangan bobot tiap tablet untuk dibandingkan dengan persyaratan yang ada di Farmakope Indonesia edisi 3.
Dan untuk uji kerapuhan tablet itu dilakukan dengan cara 20 tablet dibebas tebukan dengan aspirator, kemudian timbang seksama dalam neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam alat fibrilator. Pengujian dilakukan selama 4 menit atau 100 putaran. Kemudian keluarkan tablet dari alat, bebas tebukan lagi dan timbang. Kemudian ada uji waktu hancur tablet. Jadi cara melakukannya itu 5 buah tablet dimasukkan ke dalam uji waktu hancur disintegration tester, kemudian setiap tabung diisi 1 tablet, kemudian dimasukkan ke dalam penangas air yang berisi 1 liter air dengan temperatur sebesar 37 derajat Celcius. Kemudian permukaan air berisi diatur 2,5 cm dari ayakan dengan frekuensi 28 hingga 32 kali per menit. Kemudian jalankan alat sampai semua fraksi pecahan tablet lewat ayakan yang terletak pada bagian bawah alat. Kemudian catat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet. Dan untuk alat dan bahan yang digunakan pada formulasi kali ini, alat-alat yang digunakan itu diantaranya ada mesin tablet, ada disolusi tester, ada spektrofotometer UV, ada timbangan analitik, ada Stokes Monsanto hardness tester atau pulse width UAD, kemudian ada disintegration tester, kemudian ada fibrilator, kemudian ada pH meter, termometer, dan alat-alat gelas. Dan untuk bahan-bahan yang digunakan itu ada aspirin, etil selulosa, ada laktosa, dan MG stearat. Saya akan menjelaskan tentang rancangan formulasinya. Rancangan formulasi ini digunakan untuk formula tablet aspirin dengan penambahan etil selulosa aqualon T10 sebagai bahan materi. Jadi di sini dibuat sebanyak 3 formulasi, formulasi 1, formulasi 2, dan juga formulasi 3. Nah, di ketiga formulasi ini aspirin yang digunakan sebanyak 100 mg, untuk etil selulosanya pada formulasi 1 digunakan sebanyak 20 mg. Pada formulasi 2, etil selulosa yang digunakan sebanyak 30 mg. Pada formulasi 3, etil selulosa yang digunakan sebanyak 40 mg. Kemudian untuk laktosanya sendiri, pada formulasi 1 sebanyak 73 mg, pada formulasi 2 sebanyak 68 mg, untuk formulasi 3 sebanyak 58 mg. Nah, untuk ketiga formulasi ini, formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3, MG stearat yang digunakan itu semuanya sama, sebanyak 2 mg. Tablet ini sendiri diproduksi atau dibuat sebanyak 1 batch atau 200 tablet. Jadi cara pembuatannya itu aspirin, etil selulosa, MG stearat, dan juga laktosa itu dengan komposisi masing-masing formula dicampur sampai homogen. Kemudian campuran yang sudah homogen dicetak pada mesin tablet dengan ukuran punch atas nomor 7 mm dan punch bawah nomor 7 mm dengan tekanan kompresi yang sama. Jadi tablet yang telah dihasilkan kemudian dilakukan uji sifat fisik tablet dan juga uji disolusi. Kemudian untuk hasilnya pada uji sifat fisik tablet itu ada 4, ada uji keseragaman bobot, kemudian ada hasil uji kekerasan tablet, dan kemudian ada uji kerapuhan tablet serta uji waktu hancur. Pada uji keseragaman bobot dari formulasi 1, 2, dan 3 itu semuanya tidak ada yang menyimpang dari bobot rata-rata sebesar 7,5% dan tidak ada satu tablet pun yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar 15%. Kemudian untuk uji kekerasan tablet, pada uji kekerasan tablet ini, hasil uji kekerasan tablet itu bisa disimpulkan bahwa semua formula memenuhi persyaratan tablet konvensional dari 4 sampai 8 kg kan. Hanya saja berdasarkan uji RSID ini terdapat adanya perbedaan yang signifikan antara formula 1, formula 2, dan juga formula 3. Kemudian uji kerapuhan tablet, dari hasil yang diperoleh, uji kerapuhan tidak melebihi dari 1%, sehingga uji kerapuhan tersebut bisa dibilang memenuhi syarat kerapuhan yang baik. Kemudian ada uji waktu hancur. Uji waktu hancur ini berdasarkan dari uji LSD ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari waktu hancur tablet aspirin antara formulasi 1, formulasi 2, dan juga formulasi 3. Karena kan dari formulasinya itu ada etil selulosa. Etil selulosa ini sifatnya hidrofob, yang artinya besar konsentrasi etil selulosa dalam formula akan menghasilkan tablet dengan waktu hancur yang semakin lama pula. Karena untuk hancur, tablet harus dapat kontak dengan air kan. Kemudian air tersebut masuk ke dalam
tablet. Setelah itu tablet pecah menjadi partikel-partikel dan juga melarut. Dan adanya etil selulosa ini semakin banyak akan semakin menghalangi pembasahan tablet, sehingga tablet semakin lama juga hancurnya. Selanjutnya, tabel 6, hasil absorbansi kurva baku aspirin. Aspirin dibaca serapannya dengan menggunakan spektrofotometer karena memiliki gugus kromofor yang terdapat pada cincin benzen. Berdasarkan USP, didapat hasil bahwa aspirin dalam medium aqueous mempunyai serapan maksimum dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 265, yang merupakan titik isosbestik aspirin. Karena aspirin jika kontak dengan air akan terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat, sehingga digunakan titik isosbestik. Titik isosbestik yaitu titik potong antara dua campuran zat. Nah, kemudian dengan persamaan kurva baku yang diperoleh dari beberapa seri konsentrasi larutan aspirin, yaitu dengan persamaan Y sama dengan Bx plus A, dan dihasilkan R sama dengan 0,9952. Kemudian pada tabel 7 kinetika pelepasan aspirin dari matrik etil selulosa pada masing-masing formula. Dilihat dari analisis menggunakan SPSS bahwa pelepasan kinetika aspirin mengikuti orde 1 dilihat dari R hitung lebih besar dari R tabel, menunjukkan kinetika pelepasan orde 1. Dari hasil analisis statistik menggunakan uji T, menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Untuk taraf kepercayaan 95%, berarti F1, 2, dan 3 tidak ada perbedaan antara orde 0 dan orde 1. Berdasarkan harga R, kinetika pelepasan aspirin lebih dominan mengikuti orde 1 karena adanya faktor disolusi pada saat pengambilan sampel. Selanjutnya, tabel data harga kecepatan pelepasan aspirin. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa slope formula 1, 2, dan 3 semakin kecil konsentrasi dari etil selulosa, maka kecepatan pelepasannya semakin cepat. Berdasarkan hasil uji one way ANOVA, kecepatan pelepasan aspirin dilakukan untuk melihat perbedaan kecepatan tiap formulanya. Perbedaan dari hasil uji ANOVA didapat F hitung 0,05 lebih besar dari F tabel 3,88, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan nilai kecepatan pelepasan aspirin antar formula, sehingga tidak dilanjutkan dengan uji LSD. Tabel berikutnya yaitu mekanisme pelepasan aspirin dari matrik etil selulosa pada masing-masing formula. Dari tabel di atas, hasil analisis statistik menggunakan uji T bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel untuk taraf kepercayaan 95%. Berarti pada formula 1, 2, dan 3 mengalami difusi pada tiap formula. Nah, hasil percobaan hubungan antara presentasi jumlah obat yang terlarut dengan akar waktu, harga R hitungnya relatif lebih besar daripada hubungan antara presentasi jumlah obat yang terlarut dengan waktu, sehingga mekanisme pelepasan obat mengikuti mekanisme secara difusi. Hal ini dikarenakan pada etil selulosa memiliki sifat hidrofob. Selain itu juga mempunyai viskositas yang tinggi, sehingga tablet menjadi sulit terhidrasi dan lapisan yang terbentuk akan sulit terkikis oleh medium. Nah, ketika tablet kontak dengan medium tablet akan mengembang karena ada perbedaan konsentrasi antara donor tablet dengan reseptor medium, maka zat aktif akan keluar secara berlahan. Dari presentasi dari kami, penggunaan etil selulosa sebagai metrik tablet aspirin dapat memberikan sifat fisik tablet yang memenuhi persyaratan sifat fisik tablet. Profil pelepasan aspirin dari matrik etil selulosa mengikuti kinetika pelepasan lebih dominan orde 1 dengan mekanisme pelepasan secara difusi. Dan kenaikan konsentrasi etil selulosa dapat memperlambat pelepasan aspirin dari tablet. Sekian dari presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.